yaitu kisah tentang Nabi Shu'aib alaihissalam dan adab bagi orang yang berlaku curang. Jadi Nabi Shu'aib alaihissalam ini diangkat menjadi seorang nabi untuk memberikan peringatan pada kaum Madian yang kerap kali mereka berlaku curang. Jadi lewat kisah Nabi Shu'aib ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim dan yang memicu kerusakan di muka bumi. Jadi suku Madian ini merupakan kumpulan orang Arab yang tinggal di dekat Gunung Sinai. Mungkin panjenengan sudah pernah ke sana, Pak? Belum? Udah tahu. Di negeri Syam, ya, negeri Syam. Atau yang saat ini dikenal dengan Suriah, ya, Suriah. Jadi sampai sekarang mungkin masih ada peperangan di sana, ya, Syiah, ya. Nabi Shu'aib juga merupakan bagian dari suku Madian, ya. Dan kepada penduduk Madian kami utus Shu'aib, saudara mereka sendiri. Ini dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 85. Jadi kaum Madian ini diisi orang-orang kafir yang berbuat kejahatan dan kecurangan. Mayoritas orang Madian bekerja sebagai pedagang. Jadi dalam berdagang, penduduk Madian kerap melakukan penipuan. Mereka mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, ya, seperti timbangan atau takaran yang dikurangi. Barang-barang yang dijual juga acap kali dipalsukan. Kondisi saat ini sehingga meresahkan masyarakat pada waktu itu. Sampai sekarang pun namanya dicurangi, timbangan dikurangi itu juga banyak, Pak, ya. Masih ada. Pasar banyak, ya. Makanya dianjurkan kita oleh Nabi ketika masuk pasar baca doa. Baca doa. Soalnya kata Nabi itu di pasar itu ditancapkan bendera setan, ya. Yang jujur pahalanya banyak, yang curang dosanya juga banyak. Itu tergantung manusianya. Jadi Nabi Shu'aib itu lalu mulai misi, ya, menyadarkan masyarakat Madian, didakwai, ya, diajak kepada kebenaran. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan yang bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Jadi dicerukan jangan sampai membuat orang rugi, ya. Misalnya buah-buahan bagus semua, kelihatan dari luar dibungkus tapi di dalamnya ada yang busuk. Nah, ini termasuk curang, ya. Kemudian Nabi Shu'aib juga mengajak kaum Madian untuk berhenti berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Jadi sebagian kaum Madian ini juga bekerja sebagai petani, ya, namun seringkali mereka berbuat kerusakan, ya. Dan yang lebih parah lagi, orang Madian ini juga tak percaya kepada Allah, ya. Mereka menjadikan Aikah atau sebidang tanah sebagai Tuhan. Nah, bayangkan, tanah dijadikan Tuhan, ya. Kaum Madian juga kerap menakut-nakuti dan menghalangi orang yang hendak beriman. Ada yang mau beriman kepada Allah dihalangi, dikacaukan, ditakut-takuti, ya. Sampai dalam surat Al-Ankabut ayat 36 Nabi Shu'aib juga mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan, ya. Jadi sembahlah Allah, harapkan hari akhir. Kalau orang yang mengharapkan hari akhir, insya Allah gak akan berlaku curang. Tapi mereka hanya mengharapkan di dunia itu saja. Jadi mereka menolak Nabi Shu'aib dengan mengatakan, wahai Shu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang dikehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai, itu kata penduduknya. Jadi mereka menolak, ya. Jadi penduduk Madian bahkan mengancam bakal merajam. Bayangkan, merajam itu apa? Melempari batu sampai mati dengan cara ditanam tubuhnya di dalam tanah, ya, ditanam, dipendem, ya, sampai segini, kemudian dilempari batu, itu dirajam namanya, sampai mati. Dia ancam begitu. Itu Nabi loh diancam kayak gitu, ya. Jadi mereka bahkan mengancam mengusir Nabi Shu'aib beserta pengikutnya jika tidak mengikuti agama mereka, ya.
Akhirnya Nabi Syuaib jelas menolak ajaran itu dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pembuat keputusan yang terbaik. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Itu doanya Nabi Syuaib kepada kaumnya. Ya. Jadi kalau Nabi terdahulu itu wes terserah engkau ya Allah. Kalau zaman Nabi kita Nabi Muhammad kan ya Allah berikanlah petunjuk. Ya. Ketika dilempari batu beliau di Taif, ya mudah-mudahan dari keturunan Taif ini ada yang generasi yang baik. Begitu doanya Nabi kita. Selalu bagus insya Allah. Tapi bukan berarti Nabi dulu nggak bagus. Tapi itu semuanya perlu ada tahapan sesuai dengan kondisi kaumnya pada saat itu. Ya. Memang kaumnya juga lumayan keras-keras pada waktu itu. Wataknya keras, ya sulit dinasihati. Kemudian Nabi Syuaib itu memperingatkan terus, tidak henti-hentinya beliau mengingatkan, tapi tidak berubah. Ya. Azab dari Allah akan segera tiba. Ya. Namun Madian tetap berbuat semena-mena. Akhirnya apa? Allah menimpakan azab kepada kaum Madian di malam dan pagi hari dengan siksaan yang tak diduga-duga. Malam pagi, Masya Allah. Apa yang didatangkan? Gempa bumi yang dahsyat. Ya. Dan suara yang mengguntur para penduduk Madian. Jadi gempa bumi sampai suara kayak ngaungan-ngaungan itu, menggelegar kayak gunung mau meletus. Ya. Jadi takut sekali. Mereka mendustakannya Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Masya Allah. Ini dalam firman Allah Al-Ankabut ayat 37. Saking dahsyatnya gempa bumi itu sampai mereka meninggal bergelimpangan mayat-mayat itu. Ya. Karena mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Nabi Syuaib beserta pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Allah limpahkan rahmat dan berkah untuk orang-orang yang beriman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak kisah yang bisa diambil dari kisah Nabi Syuaib dan suku Madian. Nabi Syuaib mengajarkan dalam jual beli, berdagang dan penjual harus adil, tidak merugikan orang lain. Ya. Timbangan dan takaran harus diberikan secara sempurna agar rizki yang didapat halal dan barokah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Zaman Nabi Muhammad pun sama. Ya, kita ceritakan tadi. Jadi Nabi Muhammad itu pernah sidak. Ya, sidak kemana? Ke pasar. Ada tumbukan gunungan tepung gitu ya, ada tepung. Dilihat oleh Nabi, tepungnya di atas kering. Tapi oleh Nabi dikorek ke dalam tepung itu. Ternyata di dalam tepung itu basah. Ya. Jadi tanyakan kepada pedagang, kenapa kau lakukan seperti ini? Ini kena hujan ya Rasul. Ya. Seperti itu. Ini kena hujan Rasul. Ya. Jadi sampai dikatakan Nabi, kalau kamu merjual ya, yang basah taruh di atas, biar orang tahu, oh ini tepungnya basah. Ya, seperti itu. Kalau zaman ya, dari zaman dulu pun ada seperti itu, sampai sekarang pun juga ada. Ya, orang tak gambarkan jual gula ya. Nah, gula di dalamnya kadang basah kan Mbak ya, supaya timbangannya berat. Nah, disitulah kecurangan-kecurangan. Ya. Ada yang nyampaikan pasar Tangguh itu sekilo kadang nggak sampai sekilo, kadang berkurang setengah on. Ya betul kan? Ada yang berkurang 1 on, ya Allah. Seperti itu. Kecuali kalau kita menjual gula ini 1 bungkus ya enggak masalah. Jangan bilang 1 kilo ini 1 bungkus. Itu ada gitu tuh. Gimana Bang? Misalnya harga pasaran katakanlah gula contohnya sama ya. Harga pasaran gula itu katakanlah 12. Ya betul. Di pasar tuh kadang memang ada yang harganya 11. Iya Bang. Cuma itu nih ditimbang enggak sampai 1 kilo. Lah itu bagaimana gitu kan? Kalau dia bilang itu 1 kilo itu curang. Curang ya. Tapi kalau dia bilang 1 bungkus itu enggak apa-apa. Nah, jadi akad itu penting. Ya, akadnya itu oh ini 1 kilo, ya. Ini 1 bungkus. Ya, itu kan termasuk trik untuk menarik pelanggan. Menarik pelanggan. Nah, kadang kalau para konsumen itu jarang ngecek kembali, ya kan? Ya. Yang ngecek kembali rata-rata sama-sama pedagang. Atau diecer jadikan 2. Nah, baru dicek lagi. Baru ketemu. Ya, seperti itu. Dari akad ya. Dari akadnya. Kalau kita bilang 1 bungkus kan jadi masalah. Ya.
seperti itu. Ini 1 bungkus ya, bukan 1 kilo, ya, nggak masalah. Karena bungkusnya bisa dilihat. Ya. Kalau dia mau ngecek timbangan ya silakan, seperti itu. Ya. Tapi untuk lebih hati-hatinya ya kita bilang kiloan aja lebih enak. Yang penting barokah. Kadang di pasar kan ikan banyak, pasar model. Nah itu Daripada di toko-toko. yang lain, iya, nggak ngecek ya gitu katanya. Jadi sampai hal masalah kecurangan dagang ini disertakan dalam Al-Quran, surat apa, Al-Mutaffifin, ya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar timbangan, ya, itu seperti itu. Ya. Memang ujian kadang orang kulakan buah ya sekian, biasanya tidak semuanya seger, pasti ada yang busuk, yang layu, yang busuk. Campur. Ya. Karena supaya mereka tetap untung, tidak rugi kalau dicampur, nah, itu nggak boleh. Ya, itu ujian sebenarnya bagi orang-orang beriman. Nah, bahkan beras pun juga bisa dioplos. Ya kan, beras dioplos atau dikasih pemutih, ya itu juga bahaya. Ya, ada beras yang dikasih pemutih dari mana? Beritanya di Malang itu ya. Nah, diputihkan. Jadi kita khawatir. Justru sebenarnya beras yang bagus itu dari seleb lokalan ini itu sebenarnya. Yang warnanya masih kecoklatan, ya, yang ketika dicuci lerinya itu masya Allah masih, ya itu justru bagus. Dan kalau nyuci beras itu sebaiknya jangan kayak nyuci baju, sehingga butiran-butiran menirnya itu hilang, ya vitamin B-nya banyak yang hilang kalau itu nyucinya kayak nyuci baju. Terus bagaimana nyuci yang baik? Ya cuma dikasih air sekali saja diginikan. Andai kata ada yang naik ke atas kotor-kotoran, itu aja sekali saja cukup sebenarnya. Ya. Justru ibaratnya dedaknya beras itu yang bagus untuk vitamin B sebenarnya. Ya. Jadi kalau mau ya beras sama dedaknya itu dimasak ya. Kalau mau itu untuk masalah Satu kali ya. makanya itu nyuci udah kayak nyuci baju sampai hilang itu ya Allah. 3 kali. Kan sebenarnya sudah terbukti dari apa? Dari kambing. Biasanya lerinya dikasihkan siapa? Kambing. Yang gemuk kambingnya orangnya kurus kayak sake. Ya pada Pak? Iya. Air leri coba panjenengan istrinya dibilangi air leri jangan dibuang, kasihkan tanaman atau kambing. Ya, insya Allah dua-duanya subur, tanamannya subur, ya kambingnya gemuk, orangnya kurus. Ya, jadi oleh nanti panjenengan kasih tahu ya istri itu kalau masak nasinya berasnya jangan dicuci kayak baju. Ya, nah, betul. Juga sebagai keseimbangan dalam kesehatan kita, ya bisa juga ya. Jadi bagus ya. Ketika mau masak nasi, pandan kita iris-iris masukkan ke dalam pandan ya, atau juga kasih lemon atau jeruk nipis di dalam itu menu masak. Insya Allah bagus untuk kesehatan. Dianjurkan juga bawang putih masukkan di situ. Ya. Kita modelnya pengen simpel, sekali makan gizinya banyak ya. Karena apa? Kalau tidak begitu lupa biasanya. Ya pada pandan kan biasanya banyak sampai lebar-lebar itu ya. Nah, tidak dipanen berarti kurang dimanfaatkan. Atau pandan juga bisa kita pakai untuk minuman, kasih jahe, kasih pandan. Nah, pandan itu punya sifat untuk pereda ya stres lah namanya, yaitu santai ya, pengen santai ya, salah satunya pandan itu. Di sisi lain bidara ya, nah seperti itu. Pokoknya yang tidak pahit ya, kalau pandan tidak pahit, kalau jeruk nipis atau lemon tidak pahit ya, kasih jahe juga boleh ya. Kemudian dikasih ya pokoknya rempah-rempah yang menyehatkan lah. Jadi sekali masak makanan itu baik untuk kesehatan semuanya ya. Karena di nasi pun juga ada kadar gula yang juga berpengaruh pada orang yang mungkin kelebihan gula ya. Jadi itu penetralisirnya ya, pakai pandan, bawang putih ya dan lain-lain sebagainya. Bidara pahit. Ya, jadi itu ya, semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa menjadi pedagang yang jujur atau pengusaha yang jujur. Amin.